nyusana ambo dimanapun berado. Kini awak basuo balik jo Bapak Syahrial Chan Datuk Bandar Hitam. Nah, pada kesempatan kini untuk mencari bule nan sagolong, mencari picak nan salayang, kita akan membahas tentang jenis-jenis upacara adat yang ada di Minangkabau, terutama di Nagari Kinari, yaitu tentang adat pernikahannya. Seperti yang awak tahu, pernikahan di setiap daerah itu pasti memiliki banyak-banyak adat atau kebiasaannya. Untuk itu mari kita berbincang-bincang jo Mak Datuk Bandar Hitam. Nah, Mak, untuk di Nagari Kinari sendiri pasti memiliki ciri khas tersendiri untuk masalah pernikahan adat yang ada di Nagari Kinari. Bisa Mak jelaskan sedikit banyaknya tentang bagaimana langkah-langkah pernikahan yang ada di Nagari Kinari? Ya, terima kasih anak kemenakan kami. Kami memang telah berusia lebih kurang 71 tahun. Tentu sudah banyak melihat, mencontoh, memperhatikan dan mengikuti adat istiadat yang ada di Nagari Kinari. Itu juga kami tentu telah mendengar paparan-paparan dari mama, dari angku-angku, ya. Jadi suri terantang nambo tanun gunjai tejumbai nambo uleh, artinya tentang langkah-langkah pelaksanaan jenis upacara adat di Nagari Kinari. Tentu ada tahapan-tahapannya, tidak langsung kepada tingkat menikah, tetapi sebelum nikah ayo bahasa suaikan dulu, ya. Jadi baiklah, saya terangkan manonan dapet nanti enggak tentu untuk orang yang pandai. Pertama sekali di dalam pernikahan, untuk menuju ke arah pernikahan ini sepakat dulu dari kaum. Sebab yang dikatakan kawin ini adalah kaum, keluarga itu yang kawin. Yang nikah ini berdua, tapi yang kawin kaum jo kaum. Suku jo suku, suku iko jo suku itu, ya itu. Jadi langkahnya yang pertama sekali ditinjau dulu, dilihat dulu, yaitu dijarah-jarah, menjarah-jarah. Menjarah-jarah artinya meninjau-ninjau. Pamannya calon menantu, ditinjau-tinjau dulu, dijarah-jarah. Apakah yang bersangkutan sudah ingin berkeluarga atau belum? Ditinjau-tinjau, dicari-cari, ditanya-tanya ke orang dulu. Kalau memang inyolah ingin berkeluarga, baru di tingkat langkah yang lain, langkah yang kedua. Terkait untuk meninjau-ninjau tadi, ya, Pak. Ya. Yang meninjau-ninjau itu biasanya siapa yang melakukan? Baik, ya. Yang meninjau kalau di Kinari laki-laki yang datang, bukan perempuan yang datang. Jadi betapapun perempuan ingin seorang laki-laki, tapi yang datang secara formal adalah yang laki-laki. Jadi ditinjau-tinjaulah, ya. Yang perempuan kemenakan sianu, anak sianu, dikorong itu, jadi ditinjau. Dan sepakat, ya, untuk menerima calon suaminya atau calon menantunya, sepakat, baru langkah yang kedua. Jadi ditinjau-tinjau dulu, dijarah-jarah dulu, dicari kata sepakat dulu, dilihat dulu. Itulah langkah-langkah yang dikatakan menjarah-jarah, meninjau-ninjau. Indah asa melompek-lompek saja dah. Jadi dicalik-calik. Kalau iko kuah laikolah kemungkin. Iko laikoh kemungkin. Sebab ada di antaranya, ya, iko makanan anggang tak makanan pipi dah. Awak pipi inyo anggang tak mungkin dah. Awak kerakuk inyo sirih tak mungkin secara Ada pedoman-pedoman adat ke arah itu. Jadi kalau dulu, ya, sangat diperhatikan ni level-levelnya itu dilihat dulu, ya. Mungkin je patut segala macam. Walaupun suku kita sudah berbeda, tetapi dilihat pula dulu mau tak mau, amuah tak amuah inyo, sesuai tak sesuai segala macam. Itu yang pertama, itu yang menjarah-jarah. Untuk terkait tentang menjarah-jarah tadi, Mak,
biasanya siapa saja yang pai menjarah-jarah tuh gitu. Ya, ya. Kan pasti setiap daerah pasti beda-beda. Nah di Kinari kau sendiri siapa saya yang pai untuk menjarah-jarah tuh gitu. Ya. Baiklah, di dalam menjarah-jarah atau meninjau-ninjau, mungkin atau tidak mungkinnya, mau atau tak maunya berkeluarga, itu tak boleh orang nan tapik mana dah. Oh, Artinya ditanyon ke kawannya atau kawan awak nalai dakek joinyo. Mungkin bisanya memberi jawaban mau tak maunya beko, mungkinnya sejalan, mungkinnya sepergaulan, ditanya-tanya kainyo lah kam nak berkeluarga tu alun. Kalau Allah lekoh mungkin di kami ada puluh kok disampaikanlahnya sampaikan kebetulan kalau lai dapat kata sepakat itunya pulangkan balik ke sepangka taruhlah kanan pihak laki-laki kalau lai rasanya langsung kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua po mungkin nanyakan sirih. Nanyakan sirih artinya tu masuk permohonan. Ayat sirih bawa sirih, bawa pisang dari pihak laki-laki dan nan datang tu ada satu rombongan nan datang dari pihak laki-laki membawa sirih langkuk cukui, dia pisang segala macam. Orang nan hadir ada sekitar 3 orang atau 4 orang paling banyak. Itulah nan datang ke rumah nan padusi. Nah berarti tahapan kedua itu setelah menjarah-jarah, kalau seandainya ditarimo, ya, berarti langsung dilakukan nanya sirih. Iya, beberapa hari setelah itu. Oh, beberapa hari setelah itu langsung nanya sirih. Nah, nanya sirih Iko sendiri yang melakukan tuh pihak apa yang melakukan nanya sirih ko, Mak? Pihak nan melakukan nanya sirih itu pihak laki-laki. Pihak laki-laki. Pihak laki-laki ko membawa rombongan, ada mintu, ada induk bakonya seorang, ada pihak mandenya seorang, walaupun nan sakorong salaman jenyo, ndak lo perlu nan mande tapik dah, tapi nan sakorong salaman, sudah itu ada lah gak berdua gak bertiga, karena nan dibawa pisang, nan dibawa adalah sirih, datang naik ke rumah nan pengantin perempuan anak daro. Dan di rumah anak daro, rumah pengantin calon anak daro ko, nanti pula serombongan dari pihak dusanak-dusanaknya. Itulah dikecekkan sebelum itu bahasa sianu akan naik sirih dilamar orang. Berarti yang hadir dalam acara naik sirih tu siapa-siapa itu ko? Iya, nan hadir, nama nanti, nam datang, yang harus pihak dari Merpulai, ya. Mande atau mande kete atau mande kuliling rumahnya tu lah. Nasa korong salaman yenyo, bakonya seorang, anggap 3 orang lah, paling banyak berempik. Tinyo hadir. Datang ke rumah pihak calon anak daro. Di rumah calon anak daro dihadir lo lah di sinan. Ada lo bakonya, ada lo pihak mandenya, ada orang sebelah menyebelah rumah, ada nanti sinan bersama-sama. Iko resmi di naik sirih itu artinya sama dengan mantakan permohonan. Permohonan ya. Hasilnya nanti dari pembicaraan manta sirih itu itulah baru langkah selanjutnya. Berarti di dalam nanya sirih itu tidak mama yang pai ke rumah laki-laki, yang ke rumah padusi dia. Orang harus berarti ibu-ibu. Ibu-ibu. Mama nanti pelaksananya. Oh, pelaksana mama. Jadi kalau seandainya naik sirih itu yang laki-laki itu apakah harus hadir di dalam rumah? Enggak. Nan laki-laki yang akan jadi Merpulai enggak perlu hadir. Tapi nyolah tahu basuangka diantan sirih ke sinan. Angka di Pabining ke sinan suku Tanjuang. Korong itu kemenakan sianu. Nyolah setuju mamaknya nak mengecekkan beko orang kena sirih sianu nak kapai beko. Mama jadi orang pai ko di bawah perintah mama. Di bawah sepengetahuan mama. Itu. Berarti mama memerintahkan kepada orang yang ada sekorong terkait duk bako, orang sekorong untuk pai ke rumah anak daro. Ya, beberapa orang. Untuk pai nanya sirih. Nah, apa saja tak yang dibawa mak? Dibawa pertama sirih secukupnya 5 macam. Yang 5 macam tu apa saya? Ada sirih, ada pinang, ada gambi, ada sadah, ada tembakau. 5 tu. 5 dibawa. Jadi sirih langkok namanya. Sirih langkok namanya. Itu diriangkan jo pisang buai nang gadang lo sikitnya. Itu nang dibawa ke sini. Itu nama pisang kananya.
Pisang. Berarti pisang jo sirih langkok yang harus babawa ke rumah anak daro. Iyo. Anak daro. Jadi itu mantakan permohonan. Lah mantakan permohonan kalau seandainya lahnya tarimo, bakpo cara pengungkapan di ateh rumah gadang di ateh rumah anak daro itu kalau seandainya lagi ditarimo atau tidaknya. Iya. Baiklah, jadi setelah sampai di sinan, setelah duduk sepatah dua patah, kok nan padusi yo makan sirih lah, sirih nampak sekapu ya. Habis manis sapah dibuang kalik lah tinggal di rangkungan. Kalau lah sudah kalau bagian laki-laki itu marokoknya nampak sebatang asok mendulang kau daro baun setahun pelajaran. Jadi kalau kini kau nampak padusi, jadinya makan sirih nampak sekapu. Habis manis apa dibuang kalik lah tinggal di rangkungan. Setelah dapet ya kira-kira agak-agak barunya sampaikan kata-kata. Apa kata-katanya dalam menyampaikan itu? Kami ingin melamar dah itu dah. Kata-katanya kata-kata adat. Kami mempunyai balamau. Di siku ada sangka ameh. Kami nak menyabuahkan balamau di sangka ameh. Kira-kira dia mama, dia kakak, mandi di siku. Lekoh kemungkin kita sebuahkan. Baru dijawab loh oleh nan menanti beko. Kami yolah lama nak rindu kami ko itu segala macam. Abdullah jawabnya dinyo, pendeknya kesimpulannya nyo menerima. Nyo menerima lamaran ko. Kalau terjadi penerimaan. Nah, kalau seandainya ditarimo itu namanya nanya sirih lah ditarimo. Lah proses selanjutnya itu apa setelah lahnya katakan ninyo lah manarimo lah nanya sirih namanya itu apa langkah selanjutnya le mak? Setelah nyo terima lah nyatu nyo terima sirih awak lah nyo makan. Sirih yang tando nyo terima sirih nan dibawa tadi nyo makan. Makan sirih sadonya. Tu tanda sirih lah nyo makan. Kalau permohonan lah nyo terima berarti nyo tak bisa menerima sirih orang lain-lain. Naik lo sirih orang sudah itu tak terima lah dah. Sianu lah naik sirih. Karena ikulahnya terima, kan lah di tingkek janjang di tapiak bandu nama. Dibuat hari le. Bila kilo-kilo kita laksanakan. Atau le bisa sebulan lagi atau jadi nan biasanya kalau lah nyo terima itu berbuat hari. Membuat hari itu bari batali lah kukuran. Dibari bertampu aso-aso, dibari berjanji 6 bulan dari maulid ke puasa. Jadi ada jarak 6 bulan. Kalau memang disepakati perjanjian 6 bulan lagi baru dilaksanakan pestanya kok. Itu ada langkah. Apa langkah? Karena jauh, karena jaraknya 6 bulan harus bertukar cincin. Harus bertimbang tando. Jadi buat hari baru dibuat hari. Kalau dibuat hari 6 bulan lagi. Ditimbang tando, ditukar cincin. Tando dari laki-laki ada di pihak produksi, tando produksi ada di pihak laki-laki. Biasanya tando itu berupa apa itu Dimak? Tando tu nan laki-laki tentu pakaian-pakaian laki-laki. Contoh saluk. Contoh kain saruang. Contoh ya. Kalau nan produksi ada selendang, ada selendang lah namanya. Si sanggu lah namanya, saya suat pendeknya pihak produksi lah pakaian-pakaian orang perempuan lah itu nama timbangkan tandor. Berarti pakaian perempuan tu bagian ke laki-laki. Iya, yang laki-laki bagian lo sebagai tandor. Ya, sebagai tandor. Ikut nan dipaci. Ikut tak boleh dilanggar. Nah, kalau seandainya kan misalnya rentang waktu 6 bulan kok Kalau seandainya dalam jangka waktu 6 bulan tu tak jadinya nak nyu jitu doh. Ya. Nyu batalkan perjanjian tako yang caranya istilahnya tak Siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan itu salah. Itu terpijak di arang hitam tapak. Terpijak di kapur putih tapak. Ini salah. Ini hukum kan hukumnya di adat. Karena nak membuat janji ko nenek mama timba aja balik. Kalau nyo gagal batal nenek mama yang menghukum itu. Hukuman yang dia geh nenek mamak ko sepanjang yang amak tahu apa saya berupa apa misalnya hukum adat. Ya tentu kalau nalanya geh malu nenek mamak tentu nenek mamak berangnya. Jadi beko bisa-bisa nyo dak nyingan nenek mamaknya lah. Apa hukuman tu nyo lah sepakainya lah tergantung dari sukunya tu. Bukan nasi pangkar dah nenek mamak. Kena membuat janji ko nenek mamak. Alek ko nampunyo nenek mamak.
Kalau sepangkanya menyandio dananya segala macam. Nya kerajo nambah pokoknya silang nambah pangka nenek mama. Jadi membuat menimbang tando patukar cincinnya sejalan tu. Nya tukar cincin, serti nya timbang tando, jatuhnya buat hari. Bila hari. Berarti membuat hariku di saat bertukar cincin tako. Bertukar cincinnya bertimbang tando. Yang membuat hari itu menentukan sepakat hari timbang itu. balik menentukan hari nikah, hari beralik. Nikah tanggal sekian hari itu di musaji di sini dengan baralik mambil hari pulang Rosmando hari itu malah tagak gala malah ia gala hari itu kesenian gak sekian malam segala macam mantai Jawi mantai Kabau di sini nan je sepakati bersama-sama baik di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Nah, dalam batukar cincin dan batimbang tando, pasti ada proses yang dilakukan, misalnya kayak makan-makan atau apa saja yang dilakukan ketika batimbang tando. Apa sih proses dalam batukar cincin atau batimbang tando? Kok bisa dijelaskan, Mak? Ya, baiklah. Di dalam batukar cincin, batimbang tando, membuat hari. Tigonya tu sejalan. Karena awak lah ada sepakat untuk menjodohkan anak kemenakan awak masing-masing kaum dakwaan dia antara suku A dan suku B. Jadi dibuatlah hari cie untuk melaksanakan batimbang tando batukar cincin. Itu tu dibuat waktunya di rumah anak daro. Di rumah calon anak daro. Isiko dibuat hari. Sudah itu awak tak lupa bertanya lah piara barundiang tentu sudah makan. Jadi di sini tu disediakan makan-makan ya minum-minum lah sekadarnya. Sebab awak yang pai itu laki-laki ke rumah yang padusi. Nah biasanya kalau dalam batimbang tando ko apa saya nyobawa dek calon mempelai laki-laki ku ke rumah padusi itu, Pak. Banyak pagunon siko orang padusi. Namanya dia kan orang padusi karena di rumah orang padusi. Dan nan datang tu dari pihak keluarga anak Omar Pulai. Berarti orang Pulai ikut mamaknya. Pangulu manti ampe gininya hadir. Yo jo tukang pidatonya hadir. Hadirnya sinan. Setelah itu nanyo bawa ya sumbang sih darinya mungkin pitih saya nanyo pon nanyo agih kan yang suruh buat kue-kue segala macam dan orang pihak nan padusi menyediakan pula makanan khas. Contoh dia awak umpama panggil pisang, umpama sari kayu, umpama ya makanan-makanan khas negari awak lah. Mungkin umpama silamak, siko selamak kuning. Selama awak kan ada lompek macamnya. Nasi awak kan ada sekian macamnya. Jadi disedialah makanan-makanan itu ya. Di saat itulah. Dan yang nanti dan nenek mamaknya pula. Membuat hari itu jadi nenek mamaknya pula. Jadi baik itulah ya awak jadi makan di sinalah perbuatan dibuat dan dicatat tanggal yang dibuat ko hari apa, pukul berapa. Itu sama sekali tanggal je bulannya dicatat. Dicari lah hari ni elok ketika nak baik di sana. Jadi itu untuk batimbang tando. Batimbang tando. Tando dibawa sekali hari itu. Dari pihak laki-laki, tandonya ada pakaian dan laki-laki. Umpama salu, umpama kain saruang Bugis Makassar. Umpamanya atau salu ame. Dari pihak produksi ada pula. Ada selendangnya, ada baju ikonya, ada apa. Ada lo tampek khusus misalnya nyu membawa kalau seandainya awak di Kinari ku ada uncang misalnya harus pakai uncang lo ada lo ketentuan itu bisa kalau nan patik bauncang ya bauncang lah. Kalau untuk batimbang tando ku harus membawa sirih langkok taka di batimbang sirih batimbang tando ku nama sirih langkok tu nyana urang mananti sirih nawak bawa dulu nyoka keluar itu cak-caknya itu ya. Karena dulu kalau nanya sirih kalau dibawa sirih kini datang ndak membawa sirih kalau ada pinyo nama nanti je sirih langkok je carano. Ya, carano. Tandonya beradat lo Jawa. Itu kira-kira. Nah, sudah batukar cincin atau batimbang tando tu apa proses yang akan dilalui itu? Itu tentulah pulang nan galak lah badarai karena lah setuju namanya. Ya, lah setuju tinggal menunggu waktu kapan bilonya lai dan dari pihak laki-laki tentu bersiap-siap
alik nang kanyo buek segala macam, menunggu hari dan tanggalnya. Yang produksi tentu betul pula mungkin ada beberapa persiapan yang harus nyo selesaikan, nyo siapkan sebelum tanggalnya datang. Setelah itu baru menuju kepada pesta nyolai. Pesta pernikahan nyolai. Alhamdulillah dan sana Ambo hari kini awak sudah berbincang-bincang sama Bapak Syahrial Chan Datuk Bandar Hitam. Mungkin untuk kini itu saja awak membahas tentang pernikahan adat di Nagari Kinari. Ada tako menjarah-jarah, nanyek sirih dan juga tako ada batimbang tando. Bagi dun sana Ambo yang masih ragu atau yang ingin ditanyakan terkait materi yang awak bincang-bincangkan tako, ditunggu pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sampai berjumpa di episode selanjutnya.